Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang besaran dan pengukuran. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering menjumpai dengan yang namanya besaran ya. Tetapi mungkin kita belum paham mana yang besaran ya. Nah, maka dari itu kita perlu memahami pengertian dari besaran itu sendiri. Nah, besaran adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat dinyatakan dengan angka ya. Misalnya contohnya apa? Misalkan contohnya panjang ya, kemudian misalkan contohnya waktu, terus misalkan contohnya kecepatan ya, itu adalah contoh-contoh dari besaran yang mana besaran tersebut itu bisa mempunyai nilai dan nilainya itu kita nyatakan dengan angka. Nah, kemudian besaran itu dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, perbedaannya apa di antara keduanya? Perbedaannya adalah besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi besaran pokok ini diperoleh dari suatu forum pertemuan ya di antara para ilmuwan, yang mana dalam forum tersebut para ilmuwan tersebut menetapkan besaran-besaran pokok itu terdiri dari besaran apa saja. Gitu. Nah, nanti akan dibahas di slide berikutnya. Kemudian untuk besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Tuh. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, besaran pokok yang sudah ditetapkan tersebut itu ada 7 macam besaran ya, yaitu ada besaran panjang, ada besaran massa, besaran waktu, besaran kuat arus listrik, besaran suhu, besarnya intensitas cahaya, besaran jumlah zat. Tuh. Nah, besaran panjang itu memiliki satuan SI ya, standar internasional, yaitu satuannya meter. Meter yang disingkat dengan M kecil. Kemudian untuk massa, satuan SI-nya adalah kilogram yang disingkat kg. Waktu, satuan SI-nya adalah sekon ya, atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari lebih sering kita sebut dengan detik, yang mana ini sekon disingkat dengan S kecil. Kemudian kuat arus listrik, yang mana memiliki satuan ampere disingkat A besar ya. Kemudian suhu memiliki satuan Kelvin ya. Ini kalau suhu satuannya Kelvin ya, bukan derajat Celcius, perlu diingat. Nah, Kelvin ini disingkat dengan K besar, kemudian intensitas cahaya satuannya adalah kandela, disingkat CD, kemudian jumlah zat satuannya adalah mol, disingkat tetap mol. Gitu. Nah, untuk besaran panjang ya, besaran panjang itu biasanya kita mengukurnya dengan menggunakan apa? Misalkan contohnya dengan menggunakan mistar atau bisa dengan menggunakan meteran. Nah, besaran-besaran yang memiliki satuan meter ya, seperti lebar itu kan juga memiliki satuan meter ya, tinggi itu juga memiliki satuan meter, itu sebenarnya masuk ke dalam besaran pokok panjang gitu. Nah, kalau besaran massa, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebutnya dengan berat. Misalkan kalian mau beli beras 5 kg. Kalian kan menyebutnya berat berasnya adalah 5 kg, bukan massa beras ya. Tetapi kalau kita berbicara dalam ilmu fisika, maka kita harus menggunakan istilah massa ya, bukan berat. Karena dalam fisika ini antara massa dan berat itu berbeda. Itu. Nah, bedanya apa? Kalau berat itu merupakan hasil perkalian antara massa dengan percepatan gravitasi. Sehingga berat benda di suatu tempat itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi di tempat tersebut. Jadi misalkan sebuah benda yang ditaruh di bumi dengan benda yang sama jika ditaruh di bulan, itu akan memiliki berat yang berbeda karena percepatan gravitasi di bumi dan percepatan gravitasi di bulan itu berbeda. Ya. Baik, next. Oke. Oke, sebelum ke satuan ya, tadi kan ada istilah besaran itu, ada istilah besaran pokok dan besaran turunan.
Nah, maksudnya besaran turunan itu apa? Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Maksudnya bagaimana? Jadi misalkan kita bisa, contohnya besaran turunan itu berarti besaran selain dari 7 besaran pokok ini, ya. Misalkan contohnya apa? Contohnya kecepatan, ya. Kecepatan itu termasuk besaran turunan. Nah, kenapa dinamakan besaran turunan? Karena diturunkan dari besaran pokok. Kok bisa tahu diturunkan dari besaran pokok? Itu kita perlu mengetahui bagaimana cara kita menentukan kecepatan tersebut, ya. Misalkan contohnya begini. Kecepatan itu kan kita peroleh dari perpindahan dibagi dengan waktu. Ya, nah perpindahan ini termasuk besaran panjang, ya, termasuk besaran panjang karena dia memiliki satuan meter, ya. Kemudian untuk waktu ini kan termasuk besaran pokok juga, ya. Waktu ini besaran pokok, ini memiliki satuan sekon. Jadi kecepatan ini disusun dari besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu, gitu. Sehingga dapat dikatakan bahwa kecepatan ini merupakan besaran turunan karena diturunkan dari besaran-besaran pokok perpindahan atau panjang dan besaran pokok waktu. Itu yang dimaksud dengan besaran turunan. Nah, berikutnya ketika kita menyatakan nilai dari suatu besaran, ya, maka itu nilai tersebut harus kita sertai dengan yang namanya satuan, ya. Nah, makanya di sini disebutkan bahwa satuan adalah nama unik yang ditetapkan untuk mengukur suatu besaran. Jadi besaran, jika kita nyatakan dengan nilai tanpa satuan, maka dia tidak akan memiliki arti apa-apa, ya. Misalkan contohnya besaran panjang, ya. Misalkan panjangnya 5. Ini 5 tanpa satuan, ya. Nah, kalau 5 tanpa satuan ini kan kita kurang apa ya namanya, nilai dari 5 ini tidak bisa terdefinisi dengan jelas. Bikin 5 ini 5 apa, 5-nya itu seberapa gitu. Beda kalau misalkan kita berikan satuan, misalkan panjangnya 5 meter. Oh, jadi panjangnya 5 meter, jelas ya definisinya. Itu 5 meter tuh seberapa gitu. Karena kita sudah punya patokan bahwa 1 meter itu panjangnya sekian. Berarti kalau 5 meter ya 5 kalinya dari 1 meter itu. Gitu. Misalkan lagi panjangnya 5 cm. Nah, tentunya nilai dari 5 meter dengan 5 cm itu nilainya pasti berbeda karena satuannya berbeda. Gitu. Jadi satuan ini menggambarkan seberapa besar dari nilai dari besaran tersebut, gitu, ya. Nah, sistem satuan yang digunakan secara universal dalam masyarakat ilmiah adalah sistem internasional atau yang disebut dengan SI, itu, ya. Ini satuan-satuan baku yang tadi pada besaran pokok itu masing-masing sudah memiliki satuan SI-nya masing-masing, gitu. Nah, syarat agar satuan dapat digunakan sebagai satuan yang standar, syaratnya adalah yang pertama, nilai satuan itu harus tetap, ya, gitu. Jadi kalau misalkan 1 meter itu panjangnya sekian, maka ya tidak boleh berubah-ubah, harus sekian terus, gitu. Ya. Kemudian mudah diperoleh kembali. Jadi dimanapun tempatnya berada, kita bisa memperoleh satuan tersebut, ya. Kita bisa menyatakan bahwa nilai satuan 1 meter itu sekian. Jadi di tempat lain pun 1 meter itu ya juga sekian gitu. Ketetapannya itu sama gitu dan kita bisa memperoleh itu kembali. Kemudian satuan dapat diterima secara internasional gitu. Jadi misalkan tadi ya satuan meter, jadi meter itu tidak hanya berlaku di Indonesia tetapi juga berlaku di negara manapun gitu. Nah, satuan itu dapat kita beri yang namanya awalan, ya. Jadi satuan ini dapat kita berikan awalan, misalkan contohnya tadi ya,
meter. Satuan meter itu bisa kita berikan awalan menjadi sentimeter atau milimeter atau kilometer ya. Nah, untuk awalan satuan seperti kilo, deka, hekto ya, atau kilo, hekto, deka, kemudian desi, senti, mili, itu saya yakin kalian sudah pernah mendapatkan penjelasan tentang awalan-awalan satuan tersebut ketika kalian masih duduk di bangku sekolah dasar ya. Itu. Nah, selain dari awalan-awalan satuan yang tadi saya sebut, itu masih ada banyak awalan satuan yang lainnya. Nah, bisa kita lihat awalan-awalan satuan tersebut di tabel pada slide ya. Jadi ini ada awalan yang namanya ato. Ato itu disingkat A ya. Nah, ato itu kalau kita rubah dalam bentuk 10 pangkat gitu ya. Ato itu setara dengan 10 pangkat min 18. Tuh. Kemudian kalau femto, ini ada awalan satuan lagi yaitu femto. Nah, kalau femto itu singkatannya adalah F kecil nilainya 10 pangkat min 15. Kemudian ada awalan satuan pico. Ini disingkat P ya. Nah, ini nilainya adalah 10 pangkat min 12. Kemudian ada awalan satuan lagi yaitu nano. Nano ini disingkat N kecil ya. Ini nilainya 10 pangkat min 9, kemudian mikro. Ini pakai huruf Yunani ya. Mikro ini bacanya mikro. Ini nilainya 10 pangkat min 6. Kemudian ada mili. Ini disingkat M kecil, nilainya 10 pangkat min 3. Kemudian senti disingkat C, bentuk pangkatnya ini 10 pangkat min 2. Tanpa awalan. Kemudian kilo. Nah, untuk kilo itu nilainya 10 pangkat 3. Singkat K kecil ya. Untuk mega disingkat M besar, nilainya 10 pangkat 6. Kemudian berikutnya giga disingkat G besar, itu nilainya 10 pangkat 9. Kemudian tera disingkat T besar, itu nilainya 10 pangkat 12. Kemudian eksa ini nilainya 10 pangkat 15 disingkat E besar. Tuh. Nah, selanjutnya, misalkan saya berikan contoh ya. Kalau yang sering kita dengar itu kan ada ini ya, hard disk ya. Hard disk misalkan ukurannya berapa? Tera ya. Misalkan sekarang kan ukuran hard disk itu sudah mencapai ukuran tera ya. Misalkan ukuran hard disk 2 terabyte ya, 2 terabyte atau disingkat 2 TB ya. 2 TB, 2 terabyte itu berapa byte? Ini berapa byte? Nah, dilihat tera di sini nilainya adalah 10 pangkat 12. Berarti kalau 2 terabyte mau kita ubah ke byte itu berarti 2 dikali 10 pangkat 12 byte. Nah, misalkan apa lagi? Misalkan contohnya ini ya. Misalkan contohnya ukuran dari partikel yang tidak kasat mata ya. Misalkan material yang tidak kasat mata ukurannya misalkan 5 nanometer. Ini N kecil tuh nano ya, 5 nanometer panjangnya. Nah, 5 nanometer itu berapa meter? Ya. Ini berapa meter? Nah, dilihat nano ini dia nilainya adalah 10 pangkat min 9. Maka 5-nya ini kita kalikan dengan 10 pangkat min 9 meter. Gitu. Nah, kalau mili gampang lagi ya. Misalkan 10 milimeter mau kita rubah ke meter. Nah, milimeter itu dia setara dengan 10 pangkat min 3. Berarti ya 10 dikali 10 pangkat min 3 meter. Nah, 10 kalau dikali 10 pangkat min 3 jadinya kan 10 pangkat min 2 meter.
Oke, ini adalah penjelasan tentang awalan satuan. Next, berikutnya kita ke konversi satuan ya. Nah, satuan itu kan ada banyak macamnya ya, selain satuan SI. Tuh. Seperti contohnya ini ada satuan dari besaran panjang ya. Besaran panjang ini memiliki banyak satuan. Nah, antara satuan yang satu dengan satuan yang lain itu bisa kita konversi atau kita ubah gitu. Nah, misalkan di sini 1 inci ya. 1 inci itu setara dengan berapa sentimeter gitu. Nah, ini namanya kalau kita mau mengubah dari inci ke sentimeter itu namanya kita melakukan konversi. Tuh, nah, di sini ada ketentuannya bahwa 1 inci itu sama dengan 2,54 cm. Atau misalkan mau kita balik, 1 cm itu berapa inci? 1 cm itu sama dengan 0,394 inci. Ya. Nah, biasanya kita familiar inci ini digunakan untuk ini ya, ukuran layar ya atau ukuran LCD. Tuh. Misalkan ini ada TV ya. Nah, ini TV ini ukurannya berapa inci? Nah, inci itu kan biasanya kita lakukan pengukurannya dari sudut ke sudut ya. Nah, ini dari sini ke sini ini berapa inci gitu. Nah, misalkan TV-nya berukuran 24 inci. Tuh. Misalkan 24 inci. Nah, 24 inci ini berapa sentimeter ya? Nah, 24 inci sama dengan ini berapa sentimeter. Nah, berarti karena 1 incinya itu sama dengan 2,54 cm, maka 24-nya ini untuk 24 inci ini kalau mau kita rubah ke sentimeter, berarti kita kalikan 24 dengan kali 2,54. Ya. Oke, sebentar. Saya ambil kalkulator dulu. Sekarang kita bisa menghitung ya. 24 dikali 2,54 nih koma ya. Oke. 24 dikali 2,54 itu sama dengan 60,96. Jadi satuannya menjadi sentimeter ya. Ini contoh ketika kita mengkonversi dari inci ke sentimeter. Kemudian untuk besaran panjang, satuan-satuan yang lainnya ada satuan foot ya atau kaki. 1 foot atau disingkat FT sama dengan 1 kaki. Itu setara dengan nilainya sama dengan 30,5 cm. Tuh. Nah, misalkan contohnya apa? Misalkan pesawat terbang itu memiliki ketinggian 10.000 kaki misalkan ya. Nah, 10.000 kaki itu berapa sentimeter ya? Atau misalkan mau kita rubah ke meter itu berapa konversinya? Nah, coba kita konversi ya dari 10.000 kaki itu berapa sentimeter sih? Atau mau berapa meter dulu nih? Berapa meter? Tuh. Nah, mungkin kita bisa merubahnya ke sentimeter dulu, baru kita rubah ke meter. Ya. Nah, 10.000 kaki itu kan sama dengan berarti 10.000 dikali
30,5 cm, ya kan? Karena di sini satu kaki itu sama dengan 30,5 cm. Nah, 10.000 kalau dikali 30,5 itu berarti jadinya berapa? 305.000 ya. 305. Ini kan komanya geser 1, terus nolnya masih 3 ya. 305.000 cm. Nah, ini baru kita rubah ke meter. Ya. 305.000 cm kalau dirubah ke meter berarti jadinya 3.000, kan dari cm kalau ke meter itu dibagi 100 ya. 305.000 dibagi 100 itu hasilnya 3.050 meter. Ya, ini contohnya konversi dari satuan kaki ke satuan meter. Nah, yang lainnya masih ada lagi nih, ada satuan yard, biasanya digunakan untuk ukuran kain ya. Kalau misalkan kita beli kain gulungan itu biasanya ukurannya berapa yard. Itu. Kemudian ini ada konversi dari meter ke inci, kemudian mil ya, ada satuan mil. Nah, mil ini untuk satuan mil darat dan mil laut ini berbeda ya. Itu. Karena kan kalau di laut itu permukaannya kan cenderung berubah gitu ya, tidak rata seperti ketika di daratan. Nah, kalau 1 mil di darat ini 1,61 km. Kemudian kalau 1 mil laut itu sama dengan 6.080 kaki. Tuh. Nah, kemudian untuk konversi dari kilometer ke mil itu 1 kilometer sama dengan 0,621 mil. Ini ada lagi satuan Fermi, angstrom ya. Angstrom ini biasanya digunakan untuk ini ya, untuk apa tuh namanya, fisika modern. Tuh, kemudian satu tahun cahaya. Kalau 1 tahun cahaya itu berarti artinya jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 1 tahun. Gitu. Karena sebagaimana kita tahu bahwa cahaya itu memiliki kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Tuh. Nah, kita hitung nih 1 tahun itu ada berapa sekon atau 1 tahun itu ada berapa detik gitu. Berarti dalam 1 tahun itu cahaya itu bisa menempuh jarak berapa meter gitu. Makanya di sini konversinya 1 tahun cahaya itu sama dengan 9,46 kali 10 pangkat 15 meter. Kemudian ada satuan lagi, 1 parsek sama dengan 3,26 tahun cahaya sama dengan 3,09 kali 10 pangkat 16. Nah, untuk massa ini ada beberapa satuan juga ya. Misalkan dari gram mau kita konversi ke slug ya. 1 gram itu sama dengan 6,85 kali 10 pangkat 5 slug. Kemudian kalau misal kita mau konversi dari kilogram ke slug berarti 1 kilogram sama dengan 0,0685 slug. Terus kemudian ada juga satuan massa atom ya. Atom itu kan material terkecil ya. Material terkecil tersebut memiliki massa berapa? Massanya 1,6605 kali 10 pangkat min 27 kg. Kemudian dari slug, kalau mau kita konversi ke kilogram, berarti menjadi 1 slug sama dengan 14,59 kg. Nah, kemudian untuk waktu ya, waktu ini punya beberapa satuan juga ya. Ini sering kita pakai ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan contohnya ini 1 menit. 1 menit itu berapa sekon? 60 sekon. 1 jam berapa menit? 1 jam itu 60 menit. Tuh. Kemudian 1 hari itu berapa sekon? 1 hari itu sama dengan 8,64 kali 10 pangkat 4 sekon. Kemudian 1 tahun itu 365,24 hari sama dengan 3.156 kali 10 pangkat 7 sekon. Nah, itu adalah penjelasan mengenai konversi satuan. Nah, biasanya misalkan dalam ini ya, pada besaran kecepatan itu kan untuk satuan SI-nya kita menggunakan satuan meter per sekon ya. Menggunakan satuan meter per sekon. Nah, bagaimana kalau misalkan
satuannya kilometer per jam mau kita konversi ke meter per sekon ya. Nah, misalkan contohnya saya beri contoh ya. Nah, misalkan contohnya 60 km per jam mau kita konversi ke meter per sekon. Nah, oke. 60 km per jam berarti 60 km ini harus kita konversi ke meter. Jadi kilometer ke meter itu kan dikali 1000 ya. Berarti jadinya 60.000 meter per. Nah, 1 jam itu berapa sekon? 1 jam itu kan 3.600 sekon ya. 1 jam itu 3.600 sekon diperoleh dari 1 jam itu kan 60 menit. 1 menitnya 60 sekon. Berarti 60 kali 60 3.600 sekon. Nah, ini kita coret. Kita hitung 60 dibagi 36. Sama dengan 1,67 ya. Sama dengan 1,67 meter per sekon. Jadi ini cara mengkonversi dari kilometer per jam ke meter per sekon. Tuh. Oke, saya hapus. Nah, berikutnya adalah dimensi besaran-besaran fisika. Ya. Nah, dimensi itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyatakan bagaimana besaran itu terbentuk dari suatu besaran pokok. Ya. Jadi masing-masing besaran pokok ini sudah ditetapkan dimensinya, seperti misalkan ini besaran panjang ya, ini kan satuannya meter. Nah, dimensinya itu L dikurung apa ini namanya? Dikurung lah ya, kurung kotak seperti ini gitu. Atau L dalam tanda mutlak seperti ini ya. Kalau di matematika kan ini namanya tanda mutlak gitu. Jadi masing-masing dari dimensi itu ditutup dengan kurung yang mirip tanda mutlak. Nah, untuk panjang itu dimensinya L ya. Karena kan panjang itu kan length ya, bahasa Inggrisnya kan length. Nah, ini dimensinya L, kemudian massa ya bahasa Inggrisnya massa ya. Ini dimensinya M, waktu to time, T, kuat arus listrik itu dimensinya I, suhu dimensinya kita pakai huruf Yunani theta, kemudian jumlah zat dimensinya kita pakai N besar, dan intensitas cahaya kita dimensinya pakai J. Nah, misalkan contohnya, misalkan tentukan dimensi dari kecepatan ya. Kecepatan. Nah, kecepatan itu kan tadi kan rumusnya perpindahan ya. Perpindahan dibagi selang waktu. Nah, perpindahan itu kan memiliki satuan meter ya, berarti besarannya termasuk besaran panjang, sehingga dimensinya adalah L besar. Nah, selang waktu itu dimensinya kan T ya. T. Jadi di sini kecepatannya dimensinya L per T, atau bisa juga kita tulis L. Nah, ini T-nya naik ke atas, jadi T-nya pangkat min 1. Ini contoh dari besaran kecepatan. Nah, kalau percepatan, ya misalkan percepatan itu kan ini ya, kecepatan dibagi selang waktu ya kan. Nah, kecepatan itu memiliki dimensi L, T,
pangkat min 1 per, nah selang waktu dimensinya T. Maka T ini kalau naik ke atas jadinya L T pangkat min 2 ya, karena kan ketambahan T1 itu. Jadi awalnya kan begini. L T pangkat min 1 dikali T ini kalau naik ke atas kan jadi T pangkat min 1. Nah, ini jadinya L T pangkat min 1 kalau dikali T pangkat min 1 berarti ini pangkatnya ditambahkan ya. Min 1 tambah min 1 berarti jadinya T pangkat min 2. Tuh. Ini adalah dimensi dari percepatan. Nah, sekarang kalau misalkan dimensi dari gaya, ya, dimensi dari gaya, saya hapus. Dimensi dari gaya, gaya itu kan rumusnya massa dikali percepatan. Nah, massa itu kan dimensinya M ya. Percepatan itu dimensinya L T pangkat min 2. Maka dimensi dari gaya adalah M L T pangkat min 2. Oke. Demikian penjelasan tentang dimensi besaran-besaran fisika ya. Saya hapus. Next, berikutnya notasi ilmiah. Nah, perhitungan bilangan-bilangan yang sangat besar atau sangat kecil itu dapat disederhanakan dengan menggunakan notasi ilmiah. Penulisan notasi ilmiah berbentuk A kali 10 pangkat N. Ya. Jadi misalkan kita mau menuliskan 20.000 kilometer. Ya. Nah, ini penulisannya bisa kita gunakan notasi ilmiah ya dengan format ini A kali 10 pangkat N. Nah, A-nya di sini berarti adalah 2 ya. 2 dikali 10 pangkat, ini nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 2 kali 10 pangkat 4 kilometer. Tuh. Nah, sebenarnya kecepatan cahaya itu kan sering kita nyatakan dengan ya kecepatan cahaya ini sama dengan sering kita tuliskan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, ini juga bentuk dari penulisan notasi ilmiah, karena kalau tidak pakai notasi ilmiah, ini nilainya sangat besar, karena butuh 8 nol ya. Nolnya ada 8, ini 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meter per sekon. Nah, ini yang pangkatnya positif. Kalau misalkan pangkatnya negatif, misalkan 0,00036 ya, 0,00036. Nah, ini bisa kita tuliskan. Kan ini di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Maka bisa kita tuliskan 36 dikali 10 pangkat min 5. Tuh. Nah, ini contoh untuk yang pangkatnya negatif. Nah, notasi ilmiah ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah ketika kita mau melakukan perhitungan ya, dengan angka-angka yang besar ini, ketika kita menggunakan notasi ilmiah, maka itu akan menjadi lebih sederhana ya dalam kita melakukan penghitungan ya. Gitu. Karena kan kita cukup repot juga ya kalau misalkan harus menuliskan nol sebanyak ini, itu satu penulisannya repot, di sisi lain kita juga akan dibingungkan dalam melakukan penghitungan. Gitu. Hasilnya itu akan bisa lebih teliti ya, perhitungan kita itu akan menjadi lebih teliti ketika kita menggunakan notasi
ilmiah. Itu nanti di materi-materi berikutnya kita akan sering menggunakan notasi-notasi ilmiah ini dalam melakukan proses penghitungan. Nah, berikutnya kita ke angka signifikan. Nah, angka signifikan ini merupakan digit yang diketahui yang dapat dipastikan selain angka 0 yang digunakan untuk meletakkan koma. Tuh. Nah, misalkan contohnya bagaimana? Misalkan contohnya 8.500 ya. Nah, ini digit yang dapat dipastikan ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Berarti 8.500 ini memiliki 4 angka signifikan. Nah, terus kemudian kalau misalkan 0,002 ini memiliki berapa angka signifikan? Nah, kalau seperti ini ya, kalau bilangannya berbentuk bilangan desimal, maka 0 yang di depan koma ya, 0 yang di depan koma itu tidak termasuk angka signifikan. Kemudian 0 yang di belakang koma ya, 0 yang di belakang koma jika setelah koma itu tidak ada angka lain selain angka 0, maka angka 0-nya ini tidak termasuk angka signifikan. Ya, sehingga pada bilangan 0,002 angka signifikannya ini hanya 1, yaitu bilangan 2. Berarti ini memiliki 1 angka signifikan. Jadi pokoknya kalau di depan koma itu ada 0, kemudian di belakangnya juga langsung ketemu angka 0, maka angka-angka 0 ini tidak termasuk angka signifikan. Nah, kalau misalkan 0,205. Nah, ini memiliki berapa angka signifikan? Ini memiliki 3 angka signifikan karena 0 yang di depan itu tidak termasuk angka signifikan, tetapi 0 yang di tengah itu termasuk angka signifikan. Ya, karena ini kan 0-nya tidak tepat langsung di belakang koma ya, jadi 0 yang di tengah ini termasuk angka signifikan. Tuh. Nah, termasuk juga untuk angka yang di belakang angka selain 0 ya, misalkan 0,200, maka ini dikatakan memiliki 3 angka signifikan. Jadi 0 yang di belakang itu termasuk angka signifikan. Tuh. Nah, kemudian ketika kita melakukan perkalian ya, ketika kita mengalihkan atau membagi angka, maka hasil dari perhitungan tersebut harus memiliki jumlah angka signifikan sebanyak angka signifikan yang paling sedikit dari komponen penghitungan. Maksudnya bagaimana? Nah, kita pakai contoh ya. Misalkan contohnya kan contohnya berapa? 200 ya. 200 dikali 5,5. Nah, 200 ini memiliki 3 angka signifikan. 5,5 ini memiliki 2 angka signifikan. Nah, 200 dikali 5,5 itu hasilnya berapa? Hasilnya 1.100 ya. 1.100. Nah, 1.100 ini kan terdiri dari 4 digit ya. Sedangkan kalau kita mengikuti aturan dari angka signifikan, itu hasil perkaliannya itu tadi kan harus mengandung angka signifikan yang paling sedikit dari komponen perhitungan. Nah, dari komponen penghitungannya ini, yang satu itu memiliki 3 angka signifikan, yang satunya lagi memiliki 2 angka signifikan. Nah, kita harus mengambil angka signifikan yang lebih kecil, yaitu 2 angka signifikan. Maka hasil dari penghitungan perkalian ini harus memiliki 2 angka signifikan. Nah, caranya bagaimana supaya 1.100 ini bisa jadi 2 angka signifikan? Maka kita bisa menggunakan notasi ilmiah. Ya, kita tuliskan 11. Berarti dikalinya, ini 11 kan 2 angka signifikan ya, berarti kali 10 pangkat berapa supaya bisa jadi 1.100. Berarti dikali 10 pangkat 2. Itu.
Atau misalkan lagi contohnya, eh, 3,50 misalkan dikali 1,2. Nah, 3,50 ini kan 3 angka signifikan ya. 3 angka signifikan, 1,2 ini 2 angka signifikan. Nah, kita hitung 3,50 dikali 1,2 itu hasilnya 4,2 ya. 4,2. Nah, 4,2 ini berapa angka signifikan? 2 angka signifikan. Berarti ini sudah sesuai dengan aturan angka signifikan ya, yang mana hasilnya harus mengandung angka signifikan sebanyak jumlah angka signifikan terkecil dari komponen-komponen penghitungannya. Nah, begitu juga dengan pembagian ya. Pembagian juga sama. Misalkan contohnya apa? Misalkan contohnya 4,55 dibagi 11. Bagi berapa misalkan dibagi 3 aja, dibagi berapa? 2,4 misalkan. 4,55 ini kan mengandung 3 angka signifikan ya. 2,4 ini mengandung 2 angka signifikan. Nah, kita hitung 4,55 dibagi 2,4 itu hasilnya ini panjang ya, 101,8958. Kan 1,8953 dan seterusnya belakangnya 3333 gitu ya. Nah, ini menurut aturan angka signifikan harusnya kan mengandung hasil pembagiannya ini harus mengandung 2 angka signifikan. Nah, dari 1,895583 ini mau kita jadikan 2 angka signifikan kan berarti harus kita lakukan pembulatan. Ya, harus kita lakukan pembulatan. Berarti kita ambilnya di angka 1,8 ya, karena harus mengandung 2 angka signifikan. 1,8. Nah, 9-nya ini 9583 ini kita bulatkan ya. Nah, 9 ini kalau dibulatkan ya, maka angka yang di depannya itu kita tambahkan 1 ya, berarti jadinya 1,9 tuh. Kalian tahu aturan pembulatan kan ya, bahwa untuk pembulatan angka di bawah 5 itu berarti angka tersebut cukup ditiadakan. Tuh, misalkan 2,52 mau kita bulatkan menjadi 2 digit, berarti 2-nya ini kalau mau kita bulatkan jadi 2,5. Tuh, jadi 2-nya cukup ditiadakan. Tetapi untuk pembulatan angka yang di atas 5, misalkan 2,46 ya, mau kita bulatkan 6-nya berarti menjadi 2,4-nya kita tambah 1 jadi 2,5. Nah, untuk aturan pembulatan ini ya, kalau misalkan di yang mau kita bulatkan itu adalah angka 5 ya. Yang mau kita bulatkan angka 5 itu misalkan dia 2,55. 5-nya yang di belakang ini mau kita bulatkan, maka kita lihat angka di depannya. Kalau angka di depannya itu ganjil, maka pembulatannya angka di depannya ini harus kita tambahkan 1, ini berarti jadi 2,6.
Tapi kalau angka di depannya itu genap, ya, di 2,45, maka untuk membulatkan angka 5 ini, kita cukup meniadakan angka 5 ini menjadi 2,4. Itu aturan mengenai pembulatan. Nah, next berikutnya terkait dengan penambahan dan pengurangan angka, ya. Aturannya bagaimana? Nah, ketika kita menambah atau mengurangi angka signifikan tidak digunakan. Aturannya adalah gunakan desimal yang paling besar ketidakpastiannya atau angka yang paling tidak teliti. Jadi misalkan bagaimana? Misalkan 5,5 mau kita tambahkan dengan 1,24. Ya. Kita tambahkan 4, ya. Ini 4, 5 tambah 2, 7, 5 tambah 1, 6. Berarti kan jadinya 6,74. Nah, untuk mengikuti aturan angka signifikan, ya, ini kan hasilnya ini kita gunakan desimal yang paling besar ketidakpastiannya atau angka yang paling tidak teliti. Maksudnya bagaimana? Kita lihat dari komponen-komponen dalam penjumlahannya. Antara 5,5 dengan 1,24 itu yang tidak teliti, yang paling tidak teliti yang mana? Yang 5,54 kan ya? Jadi yang 1,24 ini lebih teliti angkanya. Kenapa kita sebut 1,24 lebih teliti? Karena angka di belakang komanya lebih banyak gitu. Jadi semakin banyak angka di belakang koma, itu angkanya akan semakin menjadi lebih teliti atau lebih detail. Beda dengan 5,5 ya. Nah, karena 1,24 ini lebih teliti dan 5,5 ini kurang teliti ya, maka untuk hasil dari penjumlahannya ini kita mengikuti banyaknya angka pada bilangan yang kurang teliti, yaitu di 5,5. 5,5 ini kan mengandung 2 digit ya, memiliki 2 digit angka, sehingga hasilnya kita ikuti juga memiliki 2 digit angka ya. Berarti kalau 6,74 kan masih 3 digit ya, berarti supaya jadi 2 digit, angka 4-nya ini harus kita bulatkan. Nah, kita bulatkan jadinya, karena ini 4 ya, di bawah 5, maka untuk pembulatannya cukup kita hapuskan angka 4 ini, berarti menjadi 6,7. Gitu juga dengan pengurangan ya, misalkan 1,234 dikurangi 0, berapa 56. Kita kurangi ya. 4, di 3, 13 dikurangi 6 itu 7. Ini berarti 1 pinjam di 1, 11 dikurangi 5 itu 6 ya. Ini 0,674 ya. Nah, ini angka yang lebih tidak teliti kan yang 0,56 ya. Ini lebih teliti. Maka hasilnya mengikuti banyaknya angka pada 0,56, yaitu berarti kita mengandung 3 digit ya, karena 0,56 ini 3 digit, berarti yang bawah juga mengandung 3 digit. Berarti ini 4-nya harus kita hapuskan ya, menjadi 0,67. Nah, demikian penjelasan mengenai aturan angka signifikan. Ya. Nah, nanti supaya kalian bisa lebih terampil ya dalam menggunakan angka signifikan, kalian bisa sering-sering latihan ya dengan menggunakan aturan dari angka signifikan tersebut. Baik, dengan berakhirnya penjelasan mengenai angka signifikan, maka berakhir juga penjelasan dari saya mengenai besaran dan pengukuran.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.